Wali Kota Solo sidak di lokasi warung ayam goreng yang viral karena klaim non-halal. Usai sidak, Wali Kota langsung menutup gerai yang sudah beroperasi sejak tahun 60-an tersebut. Wali Kota Solo Senin pagi menutup warung ayam goreng yang sudah berdiri sejak tahun 1963 di Jalan Sultan Syahrir. Saat dilakukan sidak oleh Wali Kota, didampingi Satpol PP dan jajaran Pemkot, pemilik sedang tidak berada di tempat. Namun petugas yang datang menemukan minyak yang diduga mengandung unsur non-halal. Penjual menggunakan minyak babi untuk menggoreng kremesan yang ditulis pada etalase toko. Apabila memang mau menyatakan halal, silahkan ajukan. Kalau tidak, ya silahkan ajukan tidak halal. Intinya ini segera hari ini bisa ditutup terlebih dahulu untuk dilakukan asesmen ulang. Warung ayam goreng di Solo ini mendadak jadi perbincangan setelah secara resmi menyatakan bahwa produknya tergolong non-halal. Belum nggak ada tulisannya, kita nggak tahu kalau itu apa minyak babi, nggak tahu. Jadi sangat kecewa ini. Namanya apa sih mas? Rasanya gimana mas? Beda dengan yang ya, beda. Pengunjung pun dibuat kecewa dengan klaim non-halal yang baru dibuat setelah bertahun-tahun lamanya. Usai sidak, warung ayam goreng ini ditutup di seluruh cabang sampai ada kejelasan akan menjadi warung halal atau justru non-halal. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Penertiban pedagang kaki lima di sepanjang kawasan Permindo, Padang, Sumatera Barat berlangsung ricuh. Sejumlah pedagang menolak penyitaan oleh petugas. Kericuhan penertiban pedagang kaki lima terjadi di sepanjang kawasan Permindo, Padang, Sumatera Barat. Kejadian ini berawal saat petugas hendak menyita barang milik para pedagang yang masih nekat berjualan di trotoar dan badan jalan. Penolakan keras dari para pedagang memicu aksi saling dorong, bahkan lemparan batu pun tak terhindarkan. Akibat bentrokan ini, sejumlah pedagang dan anggota Satpol PP mengalami luka ringan. Sebelum penertiban, Satpol PP telah melayangkan surat peringatan kepada para pedagang agar tidak lagi berjualan di kawasan tersebut. Namun, imbauan itu tidak digubris. Penertiban dilakukan demi kelancaran arus lalu lintas yang selama ini terganggu akibat aktivitas jual beli di trotoar. Hingga saat ini belum ada solusi konkret dari pemerintah daerah terkait penataan pedagang di kawasan tersebut. Pemirsa, banjir bandang menerjang kawasan wisata Lembang di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 1 unit rumah hanyut terbawa derasnya air dan seorang petani dinyatakan hilang. Sementara puluhan rumah warga terendam banjir. Banjir bandang menerjang kawasan wisata Lembang, Kampung Pojok Desa Cikahuripan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Derasnya air menghanyutkan 1 unit rumah warga dan seorang petani bernama Endang, 80 tahun. Diduga korban terseret banjir yang menerjang perkebunan saat beristirahat di gubuk. Proses pencarian korban dilakukan dengan menyusuri sungai sejauh 2 km. Hingga minggu sore korban belum ditemukan. Sementara akibat banjir, 21 rumah warga terendam. Saya lihat kondisinya tadi cukup miring tanahnya dan juga banyak alih fungsi lahan yang hutan banyak ditanami oleh tanaman-tanaman sayur yang dikasih pupuk, jadi kan jadi gembur. Mungkin kalau kena hujan jadi bisa beresiko. Sebelumnya, hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan wisata Lembang beberapa hari terakhir. Selain diterjang banjir bandang, longsor juga terjadi di 9 desa di Kecamatan Lembang. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Siang bersama saya Camar Haenda. Tim Resmob di Treskrimum Polda Sulawesi Selatan menangkap ASN yang bekerja di puskesmas di Kota Makassar karena melakukan praktek aborsi ilegal. Polisi juga menangkap seorang mahasiswi S2 yang memakai jasa pelaku.
Polisi menangkap seorang ASN yang bertugas di salah satu puskesmas di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang diduga melakukan praktek aborsi ilegal. Pelaku ditangkap di sebuah penginapan di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Makassar. Saat melakukan tindakan aborsi, pelaku biasanya memesan kamar hotel. Pelaku mematok tarif antara 2,5 juta hingga 5 juta rupiah. Dari pengembangan pemeriksaan, polisi lalu mengamankan 2 wanita yang diduga melakukan aborsi. Salah satu wanita berstatus mahasiswa S2 di salah satu universitas negeri di Kota Makassar. Ia menggugurkan kandungannya yang masih berusia 1 bulan. Telah melaksanakan penangkapan terhadap terduga pelaku yang melaksanakan praktek aborsi dengan laki-laki inisial S, yang mana laki-laki inisial S tersebut pekerjaannya adalah ASN dari salah satu puskesmas yang ada di Kota Makassar. Untuk hasil pengembangannya sebentar ini, jadi kami sudah mengamankan 3 terduga pelaku, yang mana laki-laki inisial S, perempuan inisial C, dan perempuan inisial R. Hingga kini tim Resmo Polda Sulawesi Selatan masih terus mengembangkan kasus aborsi karena tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Polisi menangkap terduga pelaku pembacokan terhadap seorang jaksa dan aparatur sipil negara di Medan, Sumatera Utara. Terduga pelaku diduga otak dan pelaku penganiayaan. Tim gabungan Polda Sumatera Utara menangkap terduga pelaku pembacokan jaksa dan ASN Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Jalan Pancing, Kota Medan. Awalnya istri pelaku yang menemui petugas, namun pelaku akhirnya muncul. Diduga pelaku merupakan otak dan eksekutor penganiayaan. Pelaku ternyata seorang residivis pencurian dan kekerasan. Usai diringkus, pelaku dibawa ke Polda Sumatera Utara. Hingga kini polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap motif dan mengejar pelaku lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Sebelumnya seorang jaksa dan 1 staf pegawai yang bertugas di kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi korban pembacokan orang yang tidak dikenal. Kedua korban dibacok saat memanen sawit di ladangnya di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Seorang jaksa dan 1 staf pegawai yang bertugas di kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi korban pembacokan orang tak dikenal. Keduanya dianiaya saat tengah menunggu hasil panen di ladang sawit miliknya di Kecamatan Kotari, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dua pelaku datang ke lokasi ladang dengan mengendarai sepeda motor dan membawa tas pancing yang berisikan senjata tajam jenis parang. Salah seorang pelaku mendatangi korban jaksa yang sedang duduk di gubuk lalu menganiayanya. Sementara rekan jaksa yang ada di sekitar lokasi mencoba membantu namun mengalami luka bacok di lengan kiri. Warga dan pekerja langsung membawa kedua korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Amri Tambunan untuk mendapatkan perawatan. Vario 2 naik ke atas. Bilang kawan itu, ada kawanku satu lagi. Bang, kenapa tangannya berdarah? Udah aman, kata dia. Rupanya nggak lama, dibawa teriak. Nggak tolong. Mau main dibacok, katanya gitu. Coba kejar itu, kejar ya kan. Gue bilang, kalau dia ngejar, aku yang ke bawah nolong abang itu, gue bilang. Saat ini, petugas kepolisian dari Polda Sumatera Utara dan Polres Serdang Bedagai langsung memburu kedua pelaku. Dari Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, polisi mengungkap praktek pemalsuan air kemasan galon di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 1 orang pelaku diamankan, berikut puluhan galon air mineral palsu siap jual. Penggerebekan pabrik produksi air galon palsu ini dilakukan oleh tim Reserse Kriminal Khusus Polres Metro Bekasi, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi menemukan sejumlah peralatan isi ulang air mineral, galon bekas, serta sejumlah segel palsu dari merek air mineral ternama.
Praktek pemalsuan air mineral galon palsu dilakukan oleh pelaku berinisial SST dan sudah berlangsung sejak 2023. Dalam aksinya, pelaku dibantu oleh 2 karyawan mengisi galon bekas dengan air tanah. Galon bekas didapatkan dari pengapul barak dan air galon palsu diedarkan ke warung-warung dengan harga yang lebih murah. Air tanah atau air sigat kemudian difilter dengan menggunakan tersebut langsung dimasukkan ke dalam galon. Kami selama 2 tahun yang bersangkutan sudah mendapatkan keuntungan kurang lebih 70 juta rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana 5 tahun dan denda 2 miliar rupiah, serta Undang-Undang Pangan ancaman penjara 2 tahun dan denda 4 miliar rupiah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.